kita berjalannya lebih baik lagi. Kita yang penting kompak dan juga melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya biar tidak ada permasalahan, karena memang tahun 2020 nanti kita akan mendapat alokasi tambahan untuk kegiatan Pro Damai dan juga untuk pokir. Jadi harapannya teman-teman ini nanti mensupport semua, bukan istilahnya ini bidang A atau bidang B, tapi ini semua kerjanya jelas tenaga kerja, dan ini dimulai dari saya sampai semuanya ya, rekan-rekan semua, tidak ada yang bahasanya nanti kalau ditanya apa pelatihan Pro Damai itu apa, nanti kita bareng-bareng nanti teman-teman akan diberi penjelasan juga, karena kemarin sudah ada sosialisasi kegiatan program unggulan dari Bapak Wali Kota, barangkali ada yang belum tahu, belum paham, nanti kita bareng-bareng akan belajar bersama biar kalau tahun depan itu ada yang tanya, masyarakat bertanya kepada kita, jangan sampai nanti ada yang menjawab nggak tahu, itu nanti bahasanya nanti kita disnaker kok ngerti, apalagi nanti yang OPD lain, karena memang beda nanti dengan beberapa OPD lain yang pelatihan tahun ini pun mungkin juga beda dengan tahun yang kemarin. Salah satu perbedaannya kalau tahun ini ada uang pengganti transport ya, bahasanya uang saku. Tahun depan sudah tidak ada, dan ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, bukan kebijakannya Pak Wawan, bukan kebijakannya saya atau Pak Sekda, tapi ini memang dari pemerintah TAPD maupun Bapak Wali Kota. Dan ini Pak Wali juga sudah besok kemarin kita sampaikan pada waktu saya Pak Tino paparan di Pendopo, karena hari Sabtu minggu yang lalu kita dipanggil ke Pendopo dengan 8 OPD lainnya, dan di situ juga ada beberapa OPD yang ada kegiatan pelatihan juga, dan ini satu OPD tidak diberi uang saku, yang lain juga tidak diberi, karena nanti jangan sampai di masyarakat juga ada bahasa wah nek di snaker lah untuk saku, nek di BP pun bisa disangoni. Nah itu karena masyarakat sekarang kan sensitif ya teman-teman, biar tahu ini hubungannya dengan kemampuan keuangan kita yang memang dikurangi dari pusat, dari pemerintah pusat seluruh Indonesia dikurangi. Jadi mau tidak mau Pemkot juga menata untuk anggarannya biar cukup semuanya, termasuk menggaji kita, menggaji ASN, P3K, P3K Paru Waktu ataupun teman-teman yang lain. Ini biasanya uang sedikit harus dijereng-jereng ya, istilah orang Jawa, biar cukup, karena kalau tidak seperti itu kegiatan tidak jalan semua. Nah ini nanti juga bagian dari pembelajaran masyarakat, kalau diberi pelatihan, sudah diberi ilmu, diberi alat-alat, tidak ada uang sakunya, mereka seperti apa, animonya apakah masih sama atau berubah, nanti akan kita lihat. Itu bagian dari evaluasi kita. Nanti saya juga akan membuat laporan secara rutin ke pimpinan, ke Pak Wali dan TAPD juga untuk evaluasi mereka. Kalau pelatihan tidak diberi uang saku itu dampaknya seperti apa. Jadi nanti teman-teman tidak usah kecil hati, nanti kalau ada yang komplain masyarakat sekarang begitu dengan yang dulu, memang kebijakan selalu berubah. Kemudian juga kita menyesuaikan, karena pemerintah pusat pun juga menarik anggaran yang di daerah ini untuk ditarik diberikan sebagai program-program dari pemerintah pusat. Contohnya yang LBG itu ya teman-teman, mungkin besok ya, LBG itu kan bagian dari uang yang tadinya diserahkan ke daerah balik ke pusat, tapi dikembalikan ke daerah lagi dalam bentuk yang berbeda, program beda, formulasi beda. Termasuk yang dinas tenaga kerja ini ada program magang di kementerian ini. Kementerian mempunyai program magang disebar di seluruh Indonesia. Nah ini salah satunya uangnya itu dipakai untuk seperti itu. Jadi ganti presiden, ganti kebijakan, ganti wali kota juga ganti kebijakan. Kita sebagai pelaksana menyesuaikan saja. Yang penting kita tidak boleh melanggar aturan. Kalau untuk pemberian uang harian itu atau uang saku itu tidak, bahasanya harga mati ya, tergantung kemampuan keuangan daerah. Nah ini karena kemampuan keuangan kita terbatas, jadi kedepannya program-program pelatihan tidak ada uang harian, termasuk untuk makan siang juga tidak ada lagi. Jadi nanti hanya ada
rekan-rekan yang tahu juga mengingatkan saya, karena saya sebagai manusia juga sering lupa ataupun apa. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Kalau nanti melanjutkan tugas seperti biasa, nanti insya Allah saya ke BLK Pak Nuri setelah pendataan, karena mau melihat kesiapan teman-teman yang besok akan melaksanakan kegiatan rekrutmen dengan Arkotel. Nah, ini harapan teman-teman, kalau ada sanak saudara tetangga yang tanya-tanya juga diberi informasi, silakan. Tapi intinya kita tidak ada bahasanya peluang untuk ada sesuatu. Saya harap di sini teman-teman tidak boleh main-main ya. Saya pun kalau ditanya orang juga itu urusannya sudah manajemen dengan pihak perusahaan. Misalnya kita dengan Alfamidi atau dengan Arkotel, ya kita hanya memfasilitasi tempat. Karena sekarang kita ini disorot kalau berbagai lembaga ataupun mungkin dari LSM juga ada. Nah, khawatirnya kalau ada sesuatu nanti kita semua malah terkena hal-hal yang tidak baik. Makanya teman-teman saling menjaga dan informasi tetap kita berikan, tidak usah ada yang jadi bahasanya tutup-tutupi, mengerti yang enggak. Monggo silakan kita ke kantor, kalau misalnya nggak tahu aku tanya dulu ke teman-teman. Mungkin itu saja ya teman-teman. Monggo silakan melakukan pekerjaan, semoga kita selalu diberi perlindungan dan keselamatan dari lingkungan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan pada pembina apel. Bubar, gerak. Jaga, gerak. Bubar, jalan.